Selamat siang, para kolega dan mitra yang terhormat. Belum lama berselang, kita baru saja bicara. Ya, rasanya begitu. Sudah seminggu. Sudah seminggu berlalu sejak kami merekam video terakhir kami. Jadi, selamat bertemu kembali. Sekali lagi, kita berada di lokasi konstruksi Sovelmash. Apa yang telah berubah di sini dalam seminggu terakhir? Saya rasa teman-teman akan menunjukkan semua perubahan secara lebih rinci melalui drone. Kini Anda melihat gedung administrasi di belakang saya. Untuk gedung administrasi, konstruksi baja seluruh gedung sudah selesai. Gedung administrasi telah tuntas. Pemasangan seluruh konstruksi baja gedung sudah diselesaikan. Masih ada pekerjaan terkait pemasangan konstruksi pagar. Dapat Anda lihat konstruksi baja di sebelah kanan saya belum selesai. Tapi ini, dari sudut pandang teknis pekerjaan, hanyalah detail. Pemasangan tangga dan pintu darurat juga belum selesai. Sebab baru akan dilakukan setelah pemasangan konstruksi pagar. Dan dapat kita lihat pekerjaan batas datar air sedang dilaksanakan untuk gedung administrasi. Pembuatan saluran. Di sebelah kiri saya, Anda melihat tumpukan balok gas dan silika. Ini adalah perlindungan kebakaran. Ini adalah dinding yang akan memisahkan gedung administrasi dari gedung produksi. Seminggu terakhir ini, lokasi telah disiapkan untuk menerima panel ganda konstruksi pagar. Teman-teman akan menunjukkan itu. Kiriman beberapa truk pertama telah tiba. Ini baru sebagian kecil. Pembangunan pagar akan memakan lahan 700 meter persegi. Gudang. Apakah itu besar? Apakah itu kecil? Itu cukup besar kalau menurut saya. Anda bisa lihat, gedung sudah tidak lagi terlalu transparan dan terang dibandingkan dulu. Anda bisa lihat, gedung tampak solid, bagian dalamnya gelap. Lebih gelap karena busa bekisting sudah disingkirkan. Semua sambungan antar lantai dan jembatan di sisi ini misalnya, semua sudah dibangun. Sekarang kami sudah memulai tahapan pekerjaan baru. Ini adalah persiapan pengecoran pelat sambungan antar lantai. Teman-teman akan menunjukkan melalui drone bagaimana pekerjaan dilakukan untuk pelat sambungan lantai 3. Ada tim yang sedang bekerja di sana sekarang, melakukan pekerjaan insulasi air. Mereka juga menyiapkan sisi penerimaan dari konstruksi baja. Ini adalah rangkanya. Nanti akan diangkat dan ditempatkan sesuai denah teknik. Dan saat ini sedang disiapkan untuk penempatan di sana. Mereka akan menempatkannya, lalu diperkuat, dan diberi busa yang akan berfungsi sebagai celah pemisah di mana dibutuhkan. Dan saya harap minggu depan, kita akan menyaksikan pengecoran lantai 3. Lapisan pertama dari denah teknik akan dicor. Saya ucapkan selamat untuk itu. Ini adalah tahapan pekerjaan baru dari konstruksi sambungan antar lantai. Tentunya kami tidak menghitung lantai dasar. Setelah itu, kami akan bisa memulai pekerjaan perlindungan kebakaran pada konstruksi baja. Pekerjaan ini harus dilakukan pada cuaca panas, karena tidak tahan cuaca basah dan hujan. Lalu, kami akan bisa memulai pemasangan konstruksi pagar. Lalu, teman-teman akan menunjukkan bahwa pekerjaan atap juga sudah banyak diselesaikan. Konstruksi atap dipasang di tempat sambungan pertama akan dibuat, lalu akan dilanjutkan. Ada kemunduran pada pekerjaan atap. Dan dapat Anda lihat sendiri bahwa pengecoran lorong lift
sedang dituntaskan. Lorong lift dan tangga. Dan Derek sedang bekerja di sana saat ini. Dan segalanya terbuka di sana untuk saat ini. Begitu pekerjaan itu selesai, kami akan bisa melanjutkan dengan pekerjaan di atap. Dan tahap pertama dari pekerjaan atap sudah diselesaikan. Lorong lift dan tangga yang mundur dari jadwal. Untuk yang ini sekarang sedang ada pekerjaan pemasangan busa bekisting untuk pengecoran anak tangga dan platform tangga. Jadi banyak kemajuan telah dilakukan sepanjang minggu lalu. Tapi sulit menunjukkan semuanya karena satu alasan sederhana. Contohnya, saat kami menempatkan konstruksi cadangan pertama dan kedua, itu sangat spektakuler dan Anda dapat melihat sendiri dinamikanya. Tapi sekarang dinamika itu tidak lagi terlihat. Gambarnya sudah tidak sebagus itu lagi. Tapi percayalah, volume pekerjaan yang telah dilakukan tidak lebih sedikit dan sesungguhnya lebih besar. Dan sekarang, konstruksi memakan biaya 3 hingga 7 juta rubel per hari. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pembayaran di muka telah dilakukan di awal. Tapi, jika segalanya sudah dihitung, maka biayanya 3 hingga 7 juta rubel per hari. Anda dapat bayangkan volumenya. Jadi saya tidak bercanda waktu mengatakan bahwa semua pekerjaan sesungguhnya dibayar secara mengalir. Istilahnya, semua uang yang kami terima langsung dibayarkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Segalanya terkait. Dan kecepatan pembayaran untuk pekerjaan menentukan kecepatan perkembangan yang terjadi di lokasi. Jadi baru-baru ini, dan contohnya minggu lalu, kami menerima beberapa penawaran untuk menggalang dana untuk menarik investasi. Satu yang penting adalah penawaran untuk menggunakan SPAC. Kata yang cantik, SPAC. Apa sih SPAC ini? SPAC adalah hal baru. Iya, tidak baru juga, karena sudah cukup lama dikenal. Sudah digunakan di luar negeri, digunakan di Amerika Serikat. Digunakan untuk apa? SPAC atau perusahaan akuisisi kegunaan khusus adalah perusahaan yang sesungguhnya adalah non-badan. Anda tahu, mereka cerita tentang perusahaan lepas pantai. Tapi perusahaan lepas pantai bekerja dua arah. Kita bisa masukkan uang ke sana dan ambil uang dari sana. Orang-orang yang punya tanggung jawab sosial rendah akan membawa uang keluar dari Rusia. Sementara kami menggunakan perusahaan lepas pantai untuk investasi di dalam Rusia. Jadi, SPAC adalah perusahaan non-badan, perseroan terbatas yang diciptakan orang-orang. Saham diterbitkan oleh mereka, dan saham ini ditempatkan di bursa saham. Di sini kita harus perhatikan fakta bahwa saham hanya dapat disentuh oleh investor yang memenuhi syarat. Dan kita pernah bahas apa itu investor yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang memiliki investasi lebih dari 500.000 rubel memenuhi syarat sebagai investor. Investor yang memenuhi syarat bisa berupa bank atau badan hukum lain. Itu hanya dapat dilakukan melalui perusahaan lepas pantai. Dan ini juga sama, khusus investor yang memenuhi syarat, pemilik proyek investasi, penggalang dana, dan seterusnya. Uangnya diakumulasi di rekening khusus. Dan para perintis proyek tidak dapat menggunakan uang itu. Uangnya diakumulasi di sana, dan hanya bila beberapa indikator tercapai, jumlah tertentu tercapai, barulah uang ini dapat digunakan untuk kebutuhan SPAC. Dan diberikan batas 2 tahun. Jika dalam 2 tahun uangnya tidak terakumulasi, maka uang ini akan dikembalikan kepada investor. Dan hal yang paling menarik di sini adalah jika Anda atau saya ingin merintis SPAC, maka percayalah, itu pasti hebat, karena tidak akan menghasilkan apapun.
Akan lucu kalau salah satu dari kita merintis SPAC ini. Mengapa? Karena kita bukan orang terkenal. Biasanya perintis SPAC adalah orang terkenal, orang yang memiliki modal besar. Kita semua tidak dapat menjadi perintis SPAC. Ini yang pertama. Hal penting kedua adalah bahwa untuk membentuk perusahaan semacam itu, Anda butuh antara 5 hingga 14 juta dolar baru untuk membentuk perusahaannya. Bayangkan, yang di belakang kita ini bernilai 20 juta dolar, proyek ini dan segalanya. Artinya, kita harus menghabiskan lebih banyak uang untuk membentuk perusahaan dibandingkan yang perlu kita dapatkan untuk melaksanakan proyek. Setelah uangnya terkumpul, mereka memilih perusahaan perintis, lalu menyarankan penggabungan kedua perusahaan itu, melakukan merger. Lalu salah satu perusahaan lenyap, hanya tersisa satu. Sangat menarik. Kenapa? Sebab yang diuntungkan adalah mereka yang berinvestasi. Sementara yang lain dibiarkan dalam ketidakpastian. Para investor yang sejak awal ambil risiko selama pengembangan proyek tidak dapat apa-apa. Apa kita siap melakukan itu? Mustahil, tak usah dipertimbangkan sama sekali. Lalu muncul pertanyaan, mereka yang menawarkan SPAC, apa yang mereka pikirkan? Mengapa mereka menawarkan itu? Mengapa diusulkan? Apa mereka kira kita bodoh? Bahwa kita tidak bisa memahaminya? Itu pemikiran pertama saya. Atau kemungkinan lainnya, mereka asal bicara, tapi sebenarnya mereka sendiri tidak mengerti sepenuhnya SPAC itu apa dan permainan apa yang mereka sarankan untuk kita mainkan. Ini menguntungkan satu pihak dan tidak memberi manfaat pada kepentingan para investor, para mitra yang merintis proyek ini. Tapi lebih ke arah mereka yang tidak pernah mengambil risiko dan yang baru datang saat segalanya siap untuk mereka. Dan yang ketiga, apakah yang ada di belakang saya ini, apakah perintis atau lebih besar dari itu? Dan mengapa saat kita sudah melalui masa-masa paling berisiko, dengan risiko yang paling besar, dan kini risikonya sudah kita minimalkan, yang ada di belakang ini adalah aset fisik yang nyata. Ada pengembangan, ada penelitian, ada tim, dan ada banyak orang yang bekerja dalam tim, yang bekerja di sini. Dan kalau semua itu sudah ada, untuk apa kita mengambil langkah ekstrem? Saya rasa itu bukan hal yang cerdas untuk dilakukan. Semoga kita semua sudah paham tentang SPAC. Berikutnya, IPO. Saya rasa saat mereka menyarankan IPO, mereka tidak sungguh memahami apa yang mereka sarankan. Kalau SPAC itu tinggal mendirikan perusahaan non-badan dan terbitkan saham. Di Rusia tak bisa begitu. Saya pernah mengatakan di sini bahwa undang-undang tentang saham diciptakan untuk menyia-nyiakan warisan Soviet. Kami sudah punya perseroan terbatas Sovelmash. Modal Sovelmash sekitar 45.000. Ada peralatan dan semua lainnya. Aset tetap. Baiklah, 100 juta. Saya tidak akan buat perhitungan tepat, itu perkiraan yang masuk akal. Lalu kami mulai menerbitkan saham. Saham untuk apa? Kami terbitkan saham untuk aset tetap perusahaan. Dan para pendiri menerima 45.000. 25.000 untuk Solar Group dan yang lain masing-masing dapat 5.000. Dan kami akan sebarkan 45.000 ini di antara semua investor, semua yang punya saham. Lucu sekali, lucu.
Sementara untuk yang 100 juta, kami lalu terbitkan saham untuk dijual, dan itulah IPO. Bukankah itu lucu? Anda tidak punya usul lain? Saya punya. Apa usul saya? Semua yang menghabiskan semua dana investasi itu belum jadi fasilitas yang tuntas, melainkan barang yang masih berkembang. Kapan bisa kami masukkan dalam pembukuan perusahaan? Setelah lulus semua prosedur komisi negara. Saat itulah, aset fisik ini akan bernilai beberapa miliar. Beberapa miliar? 1-2 miliar? Saya tidak tahu. Tidak bisa saya ramalkan. Mungkin harga akan berubah. Kemarin atau sebelumnya ada rapat antara pengusaha, pemerintah, dan presiden. Mereka mengimbau agar kami berperi kemanusiaan karena harga naik. 70% konstruksi berhenti. Tak bisa berlanjut dan memenuhi tanggung jawab. Tak bisa diperhitungkan dalam rangka kerja yang ditetapkan proyek lain. Dan kami akan lanjutkan untuk mengerjakan proyek kami. Kami pasti mencapai hasil yang telah kami rencanakan. Jadi, kami akan dapat peluang untuk memasukkan gedung dalam pembukuan perusahaan. Bangunannya, peralatan, pengembangan yang telah menghasilkan 54 motor, dan seterusnya dan selanjutnya. Aset fisik dan non-fisik, nilainya akan jadi besar. Akan kami apakan setelah itu? Kami perlu berubah dari perseroan terbatas menjadi perusahaan modal saham. Badan hukumnya tetap sama dan orang-orangnya sama, yaitu yang sudah ada di Sovelmash. Dan dalam hal ini, 49% dari semua itu menjadi milik Solar Group, dan itu adalah uang nyata. Ada 1 atau 2 miliar. Setelah itu, Solar Group akan bisa menyebarkan saham ke semua orang dengan memperhitungkan diskon saham atau partisipasi dan lain-lain. Di sini kami tidak menjalani IPO yang dikatakan orang-orang, tanpa sungguh memahami bagaimana evaluasinya dilakukan. Bahkan sahamnya, orang-orang tetap bisa tempatkan di bursa saham. Sejak awal juga memang ada di sana. Tapi ini bukan IPO. Saya belum pernah membahas itu karena begini, menjelaskan, membicarakan tentang semua itu terlalu dini. Tapi sekarang sudah saatnya kami perlu memahami dengan jelas arah kami kemana dan bagaimana cara mencapainya. Segalanya terjadi secara bertahap. Sekarang kami dapat banyak penawaran. Kedengarannya seperti penawaran fantastis, penawaran khayal, untuk menggalang dana, untuk menarik investasi. Janganlah tergoda oleh ilusi. Jangan tergoda khayalan. Saya rasa sekarang semua sudah melihat bahwa cara yang kami pilih adalah cara yang benar. Cukup efektif dan banyak pendekatan telah gagal. Lalu kami tinggalkan. Kadang mereka mengatakan kami perlu minta bantuan. Ini kata pejabat, orang pemerintah. Tapi kami cukup mengandalkan pertemanan saja, mengandalkan para investor kami, para mitra kami. Bersama kami sangat kuat. Dan percayalah, politisi cerdas tidak akan ambil risiko menyentuh ini, menyentuh konstruksi ini. Karena di sini dia bukan hanya menyentuh tim Solar Group, tapi juga ratusan, ribuan orang dan keluarga mereka. Ini jumlah orang yang sangat banyak. Mereka tidak akan bisa lolos dari itu setelahnya. Istilahnya, kalau tidak disentuh, tidak akan berbau. Kami sangat memahami itu. Jadi, ayo kita bergantung pada diri sendiri saja. Yakin pada diri sendiri. Kita pasti bisa, dan kita akan berhasil. Dan Anda sudah lihat bahwa itu sudah kami lakukan. Ingat masa-masa orang mengatakan, kalian tidak akan dapat izin, tak akan jadi penduduk.
Kalian tak akan lulus semua prosedur kepakaran. Kalian tak akan dapat IMB. Kalian tak akan dapat proyek itu. Kalian tak akan membangun. Ternyata kami mengatasi segalanya. Pastilah dari waktu ke waktu ada masalah. Kami atasi saja. Tapi Anda tahulah, teriak-teriak masalah tidak ada gunanya. Kami atasi saja pada saat masalah datang, dan masalah itu akan jadi pelajaran kami. Kami akan minum teh sambil mengenang semua kesulitan yang pernah kami lalui. Kini teman-teman akan menunjukkan segalanya.